Apakah Anda pernah menjumpai drawing wire harness seperti ini, lalu langsung bingung bagaimana cara membacanya dan dimulai dari mana? Ini merupakan skill yang harus diperlukan oleh seorang engineer, teknisi, quality, produksi, atau lain sebagainya yang terkait dengan proses wire harness. Ini merupakan kompetensi yang harus dimiliki ya. Pada video kali ini akan saya jelaskan eh, bagaimana cara membaca drawing layout wire harness. Pembahasan yang akan saya sampaikan terkait dengan bagaimana cara membacanya. Pastikan bahwa Anda menonton video ini sampai selesai agar eh, tidak salah untuk memahaminya. Saya akan sharing atau menjelaskan tentang kelanjutan materi kemarin ini terkait dengan wire harness. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang di tahap selanjutnya, yaitu tahap perencanaan desain. Dasar perencanaan desain atau perancangan wire harness, tahap awal itu dimulai dari tentang analisis atau analisa kebutuhan pelanggan dari customer. Jadi mulai dari skematik elektrikal, pembuatan drawing wire harness, yang mana akan mencakup tentang routing, spesifikasi kabel, konektor atau housing, terminal yang akan digunakan untuk produk wire harness tersebut. Setidaknya ada 3 tahap di sini, yaitu pertama adalah electrical schematic. Jadi pembuatan diagram skematik berdasarkan spesifikasi dan standar customer yang termasuk nanti didefinisikan sinyal dan tegangannya seperti apa. Kemudian selanjutnya itu drawing dan layoutnya. Jadi perancangan layout fisik untuk wire harness itu sendiri, terus penentuan panjang kabel dan konektor, tipenya yang akan digunakan, posisi konektornya seperti apa, dan metode bundling yang sesuainya seperti apa. Kemudian di sini ada desain review dan approval. Ketika sini sudah jadi, nanti ada internal review internal atau persetujuan desain oleh tim engineering dan superiornya atau pimpinan departemen untuk mengapprove bahwa desain untuk wire harness tersebut sudah sesuai dengan uh, customer requirement. Jadi sebelum masuk ke tahap selanjutnya, yaitu ke tahap costing dan produksi. Kira-kira contoh simpelnya untuk produk wire harness seperti ini terdiri dari ada housing, ya macam-macam housingnya, itu ada wire-nya, ada tubing, dan di dalam ini ada terminal. Nah, ini sudah di assembly. Nah, inilah contoh electrical schematic wire harness untuk produk otomotif. Nah, di sini kita bisa membaca otomotif wire harness untuk electrical schematiknya. Di sini itu ada komponen baterai yang di sini yang akan nanti terhubung ke chassis ground. Dan di sini bagaimana caranya nanti kita membacanya. Jadi ada fuse box, nanti fuse-nya ini yang berapa ampere sudah dijelaskan. Nanti di sini juga ada wire-nya ini nyambung kemana. Kemudian di sini ada wire harness yang sudah didesain sedemikian rupa sesuai dengan customer requirement. Itu main harness-nya di sini. Ini. Kemudian di sini ada komponen switch, kemudian ada motor, nanti ini ke grounding, dan ini ada sensor juga. Di sini ada relay, ada horn, tail lamp, dan headlamp. Nah, di sini ada wire color code-nya. Nanti di sini juga harus dibaca sesuai dengan drawing-nya nanti seperti apa. Nah, nanti connection-nya jangan sampai terbalik, harus dengan
sesuai dengan skematik yang telah ditentukan oleh desainer, karena ini mencakup dengan customer requirement tadi yang disebutkan di awal. Dan kemudian untuk simbol yang digunakan mungkin sudah familiar ya dari teman-teman dan saudara sekalian di sini. Ya, ada fuse, ada relay, ada komponen, ada splice dan ground, dan ada konektor male dan female-nya di sini. Kemudian di skematik wire harness sendiri di sini udah ada material list-nya ya, mulai dari konektor contohnya dari maker JST, ada Yazaki, ada Sumitomo, ada TE atau lain sebagainya. Ini banyak sekali maker-maker untuk komponen ini, termasuk dari terminal, ada wire, ada corrugate tube-nya, ada harness tab-nya, ada fuse-nya, fuse box, relay, ground terminal, split, sensor, speed connector, sensor konektor, motor konektor, dan lain sebagainya. Itu untuk membuat sebuah otomotif wire harness ini kira-kira ada sekitar 30 item material ya yang diperlukan. Ini spesifikasinya seperti ini. Nah, di sini nanti cara bacanya seperti apa nih, ada 1 2 3, ini berarti ada 3 wire di sini, jalurnya kemana, ini nyambungnya kemana, itu ada teknik cara bacanya. Di sini saya hanya membahas secara general, jadi nanti akan ada kelas khusus untuk tentang pembacaan wire harness ini. Karena ini merupakan sebuah skill khusus ya sebelum membuat sebuah wire harness ini yang harus dipunyai kalau dimiliki oleh seorang engineer yang akan mengelola ini mulai dari tahap skematik dan sampai dengan costing dan sampai menjadi produk yang siap digunakan. Nah, kemudian di sini ada wire harness drawing layout. Nah, di sini contohnya seperti ini, ada harness layout yang tadi ketika di insert dalam sebuah drawing, nanti di sini ada di drawing oleh siapa, ada engineering, kemudian diceknya oleh siapa, kemudian proof by manager atau siapa dari top management yang diberikan wewenang untuk mengapprove wire harness drawing layout ini. Jadi minimal sekali untuk orang-orang yang bertanda tangan di sini untuk mempunyai kewajiban approve ini harus ya mengetahui, harus mempunyai kompetensi bahwa dia tahu tentang wire harness ini. Mulai dari proses awal sampai proses akhir. Jadi jangan hanya sekedar tanda tangan, tidak tahu yang ditandatangani isinya apa, gitu kan. Makanya ini akan nanti ketika ada masalah, jadi bisa membackup dan bisa mencari solusinya atau problem solvingnya nanti harus seperti apa. Jadi karena secara teknikal nanti by engineering yang ada di lapangan dan tim lainnya, nah nanti tinggal proof untuk membuat policy atau kebijakan bahwa ini reject atau bisa dilanjutkan lagi dengan special acceptance atau dan lain sebagainya. Nah, di sini di wire harness ini pertama dijabarkan secara detail itu mulai dari harness layout di sini seperti yang tadi di awal sudah saya sampaikan, dan di sini kebetulan saya menampilkan dengan 3D, sudah ada assembly 3D secara drawing seperti ini. Kemudian harness routing layout on the langsung on the vehicle di mobilnya sendiri. Kira-kira pemasangannya seperti ini. Ini untuk A di mana ya, B posisinya. Nah, ini contoh, ini langsung nyambung ke baterai, dan di B posisinya kemana nih, kemana. Dan itu secara layoutnya kan sudah ketahuan. Jadi istilah gampangnya kalau di lapangan itu untuk fitting testnya, jadi udah ketahuan. Makanya ketika melihat gambar ini sudah ada bayangan gitu ya, harus bagaimana. Kemudian dari
routing point ini ya, nanti akan ketahuan ini kan sudah dijelaskan poin A nih yang ini. Poin A itu deskripsinya sebagai apa? Near baterai. Nah, fixing metodenya harus apa? Harus diklip. Nah, klipnya jenisnya apa? Nah, nanti ini klip di sini. Makanya sebagai seorang engineer itu harus paham tentang klip type. Ini posisinya harus seperti apa, digunakan untuk apa, makernya dari mana, sesuai dengan drawing atau tidak. Kemudian yang B, contoh ini long engine room, ini terkait dengan apa? Di sini fixing metodenya itu ke clamping. Nah, ini kemana? Nah, ini ya bisa nanti di video kelas selanjutnya akan saya bahas secara lebih spesifik ya. Nanti ada caranya. Kemudian ini ada terkait dengan long radiator, near headlamp, di clampingnya dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada yang ketiga itu harness dimension table. Nah, di sini ada L1 sampai dengan L8. Ini deskripsinya itu mulai dari main harnessnya dan itu headlamp dan lain sebagainya. Ini pakai formnya apa, keterangannya, tuknya untuk kemana, itu tuknya, ini contohnya seperti ini kemana. Kemudian untuk panjangnya dari masing-masing wire tersebut itu berapa mili gitu kan. Kemudian di sini juga ada toleransinya. Nah, kemudian di sini dijabarkan secara khusus terkait dengan detail untuk dari masing-masing tab yang digunakan atau branch-nya. Ada tab divisi tabnya di sini dari COT tadi. Ini COT tube-nya ya, corrugate-nya di sini. Nah, branch-nya ini. Nah, nanti ini baru level di drawing ya, level drawing dan layout-nya. Nanti bagaimana metode proses produksinya itu ada sendiri terpisah. Itu jadi harus sesuai material, desain dan lain sebagainya. Kemudian tadi sudah dibahas terkait dengan apa namanya? Fixing metodenya. Nah, ini ada dijelaskan sendiri sebagai panduan bahwa di nomor 5 itu ada fixing detail clip clamp. Nah, di sini. Ini posisinya harus bagaimana, diameternya berapa nih. Ini akan nyambung kemana, ini menggunakan screw atau bagaimana cara klampnya. Kemudian clamp type-nya ini ada port M6, nanti di sini posisinya kemana, nyangkutnya kemana. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang terakhir itu yang ada catatan di nomor 6. Dan catatan yang dimaksud di sini adalah sebagai guidance ketika part ini dipasang dan ada masalah, makanya refer ke ini ya. Di catatan-catatan ya perlu diperhatikan mulai dari nomor 1 sampai 6. Contoh note pertama itu all dimension are in millimeter. Nah, jadi semua dimensi untuk produk yang di sini untuk panjangnya dan lain sebagainya dalam milimeter. Kemudian toleransinya unless otherwise specified plus minus 5 mili. Ini toleransinya ya. Kemudian all connector view from the wire side, ini udah kelihatan. Dan saudara bisa baca sendiri, sudah bisa diterjemahkan. Ini sangat mungkin sekali karena bahasanya juga gampang dimengerti. Kemudian di tahap selanjutnya itu terkait dengan design review dan approval. Nah, tadi di awal saya sudah sedikit menyinggung terkait dengan adanya design review dan approval. Ini mulai dari project name-nya itu apa, drawing-nya berapa, revisi atau ada perubahan yang beberapa di tanggal rilisnya. Terus di sini ada engineer dan ada engineer-nya, statusnya proof atau tidak ya di sini nanti. Ini ada berapa sheet. Kemudian di sini ada beberapa item yang ditampilkan sebagai bagian untuk apa namanya yang diperhatikan di sini untuk di approve oleh masing-masing section atau dari pimpinan masing-masing. Mulai dari desain information di sini udah dijabarkan nanti desain namanya, aplikasinya untuk apa, voltasenya berapa, temperatur dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada desain review check sheet-nya, checklist. Sini apa saja di sini harus dicek dan ini harus dibaca
paham ya, yang bagian tanda tangan di sini nanti siapa yang mengapprove-nya, ini oke atau NG di sini. Kemudian di sini ada design review summary-nya. Di sini sudah ditentukan all item review no major issue found, ya, tidak ada ditemukan masalah secara masalah yang besar gitu ya. Kemudian untuk yang keempat, desain layout review. Di sini tadi kan sudah dijelaskan di sheet sebelumnya, saya sudah bahas ini posisi penetapannya seperti apa. Kemudian yang kelima yaitu material summary. Ini namanya ada BOM highlight di sini. Nanti part description-nya apa saja dari nomor 1 sampai nomor 16. Kemudian spesifikasinya mulai dari maker, tipenya, dan lain sebagainya. Kemudian ini dibuat oleh siapa, manufakturnya. Kemudian ini kuantitinya. Nah ini nanti ada khusus ya terkait dengan namanya BOM, bill of material ini, dari drawing yang ini. Mungkin kalau balik lagi dari wire harness layout ini, nanti drawingnya seperti apa. Kalau ini kan udah kelihatan sekali ya ini secara 3D, tapi ada juga yang drawingnya tidak menggunakan 3D. Makanya sebagai seorang engineer costing nanti harus paham ini terkait dengan semua item ini, terkait dengan BOM. Hanya harus paham secara baca drawing, paham material, raw materialnya, paham proses dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang nomor 6 di sini ada design approval. Nanti di sini ada mulai dari desainernya, cek siapa yang review siapa, dan approve by manager sama siapa. Nanti kalau umpamanya di sini ada masalah ya harus diperbaiki dulu. Gitu. Jadi kalau ini tidak cocok, item material ini tidak cocok atau item ini perlu diganti, alasannya apa, gitu ya. Jadi harus kembali lagi, ini benar-benar review ini merupakan sebuah hasil akhir ya dari desain review sebelum naik ke proses selanjutnya. Dan yang selanjutnya ada history revisinya, ya revision history. Nah, ini apa? Ini harus ada keterangannya di sini. Kalau emang ini baru rilis atau ada perubahan, nah ini ya harus dijelaskan. Dan catatan-catatan di sini harus sudah diperhatikan juga. Oke. Nah, kemudian harus ditampilkan yang terakhir di sini ada sebuah kolom untuk customer comment. Itu jika ada ya, di sini harus diperhatikan. Contohnya ada dimensi khusus atau ada permintaan khusus yang akan ditampilkan di sini merupakan customer requirement di sini khusus ya, biasanya ada khusus. Contohnya bahwa toleransi ini harus sekian, karena efeknya apa? Contoh, kalau umpamanya ada kepanjangan atau posisinya tidak tepat, maka akan mempengaruhi terhadap produk sendiri atau proses end proses di customer tersebut. Jadi bisa juga efeknya ada efek quality seperti harnessnya itu terjepit atau lain sebagainya. Oke, demikian untuk pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti secara detail akan saya buatkan video kelas khusus terkait dengan beberapa item yang tadi telah saya jelaskan. Oke, jika Anda ini bermanfaat, maka silakan untuk di subscribe, share, dan komen, karena ini akan membantu saya membuat beberapa pembahasan terkait tentang wire harness. Ini sedikit share dari saya, jadi saya bukan mengajari tapi hanya saya berbagi. Nah ini jarang sekali dibahas secara detail atau di pembahasan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa kembali di video kelas berikutnya. Terima kasih Anda telah menonton video ini, pembahasan dari awal sampai akhir. Sekarang Anda sudah paham cara membaca drawing dan layout wire harness. Jika ada pertanyaan atau lain sebagainya, silakan tulis di kolom komentar bagian mana dari drawing wire harness yang menurut Anda
masih sulit untuk dipahami, nanti akan saya buatkan untuk sesi pembahasannya. Dan jika Anda ingin belajar terkait wire harness atau desain yang lainnya dari dasar hingga mahir, pembahasan secara lengkap, materi secara lengkap dan struktur, mulai dari drawing, BOM atau bill of material, layout costing, dokumen BIPAP dan studi kasus industri nyata. Silakan cek link e-course yang ada di deskripsi video. Saya tunggu Anda di kelas. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses dan terus belajar menjadi seorang engineer yang bernilai tinggi. Ingat, terus berusaha dan terus belajar. Karena dengan proses belajar, maka kita akan semakin terasah ilmu kita dan ide-ide kita dan pemahaman kita. Terus belajar jadi engineer yang berkualitas. Terima kasih.